Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Catatan Mufti. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang topik perancangan kapal 1, yaitu teori tentang desain kapalnya. Dan kita akan fokus pada pembahasan tentang lines plan. Baik, pada kesempatan hari ini yang akan kita bahas adalah ada 6 pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu pertama introduction, yang kedua ada generation of hull form, yang ketiga hull form variation, yang keempat ada hull form fairing, kelima performance evaluation of hull form, dan keenam generation of hull lines, plan and hull form surface. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus pembahasan dua topik, yaitu di introduction dan generation of hull form. Ya, seperti Anda ketahui bahwa dalam proses pendesainan sebuah kapal kita mengenal namanya spiral design. Spiral design. Kalau Anda lihat pada gambar ini, terlihat berbentuknya seperti spiral. Ya. Di sini ada garis ya, yang melingkar, terus melingkar semakin kecil dan sampai ke dalam. Ya, ini bentuknya bentuk spiral. Di masing-masing poin titik Anda lihat ada keterangannya. Yang pertama di sini dimulai mission requirement. Ini maksudnya adalah kalau biasanya di dalam desain kapal itu ada mission requirement yang diberikan oleh owner nantinya, yang memiliki kapal nanti, ya, seperti itu. Nah, Anda lihat ternyata di gambar ini ada 4 warna, ya, 4 warna. Yang pertama itu namanya tahapan konsep desain. Ya, warna birunya agak cerah, agak redup. Ya. Tahapan konsep desain. Ya, konsep desainnya apa saja yang dibahas atau dikerjakan? Itu mulai mission requirement, proportion preliminary powering, ya, menentukan powernya. Biasanya dalam proses desain itu pihak owner bisa memberikan spesifikasi mesin. Jadi mesin sudah ada terlebih dahulu dengan ketentuan misalnya kecepatannya sama powernya, ya. Setelah itu proses pendesainan, ya, lines plan, body plan, menentukan hydrostatic and boundary curve, di mana tahapan lines plan, body plan dan hydrostatic boundary curve itu dari hull form, ya, dari bentuk kapal yang akan didesain. Kemudian tahapan lagi ada foldable length and freeboard, arrangement, hull and machinery, structure, powering, lightship weight estimate, capacity, trim and intake stability, damage stability, cost estimate, dan seterusnya. Kenapa bentuknya seperti spiral design? Bentuk ini, ya, menyatakan bahwa proses atau tahapan ini adalah tahapan yang berulang, ya. Tahapan yang berulang berdasarkan biasanya ada perubahan terjadi ketika proses desain, owner meminta tambahan dalam desainnya, jadi harus ada beberapa requirement tertentu yang diminta oleh owner kapal nanti, sehingga mau nggak mau proses pendesainan ini akan kita ulang terus, ya. Ulang terus, maka kenapa disebut spiral desainnya. Jadi proses pendesainan kapal yang berulang, kalau bahasa ininya iterasi, ya. Desain satu lingkaran, mulai lagi dari tahapan lagi, menentukan mission requirement-nya dari owner, proportion preliminary poweringnya, perubahan lines plan dan body plan, dan perubahan hidrostatik dan buoyancy dan seterusnya. Seperti itu, ya. Nah, tadi Anda lihat ada 4 warna, ya. Ada warna berikutnya adalah preliminary design phase, ya. Kemudian ada contract design phase dan detail design phase. Ya, konsep desain masih tahapan konsep desain, tahapan desainnya masih kasaran,
dan masih ada kemungkinan perubahan dari permintaan dari owner. Kemudian tahapan kedua adalah preliminary design phase. Ini sudah mulai cukup detail dalam proses pendesainannya, dan bisa jadi ini sudah pada tahapan sudah cukup detail ya, dan antara owner dengan designer itu sudah memiliki kesepakatan dalam requirement yang diberikan oleh owner kapal. Berikutnya tahapan contract design phase. Contract design phase ini lebih pada tahapan drawing sudah keluar semua dan spesifikasi detail dari kapal juga sudah diberikan oleh konsultan desainer kapal. Nah, ini sudah masuk pada tahapan kontrak antara fabrikasi ya, pembuat kapal dengan owner kapal ya, berdasarkan spesifikasi yang sudah dibuat oleh konsultan desain kapalnya. Baru tahapan berikutnya detail design phase, di mana ini sudah tahapan mendetailkan desain yang sudah ada dalam bentuk berupa bahasa ininya adalah detail drawing ya, detail drawing atau fabrication drawing. Jadi sudah pada tahapan dipecah, lens plan-nya sudah ada konstruksinya, dan kemudian didapatkanlah bagaimana dalam masing-masing detail construction ini proses pembangunannya nanti ya, seperti itu. Atau ya bisa kita katakan sebagai production drawing. Baik, kita masuk ke teori tentang hull form design ini ya. Kalau kita lihat ya, dalam dari sebuah kapal atau sebuah benda yang akan kita jadikan sebuah gambar, biasanya tidak akan jauh dari sebuah garis ya. Apakah itu garis berupa garis lurus maupun garis berbentuk kurva ya, melengkung. Nah, sama untuk sebuah desain kapal yang kita bicarakan di sini, rencana garis atau lens plan, bentuk kapal ya 3D itu kemudian kita buat dalam bentuk garis ya, di mana garis tersebut merepresentasikan dari desain atau bentuk kapal ya, seperti itu. Nah, dalam proses pendesainan kapal ini salah satu faktor yang mempengaruhi adalah hambatan sama propulsionnya nantinya. Nanti pada tahapan pendesainan ini Anda juga akan menghitung hambatan dan power dari kapal yang akan didesain. Nah, jika Anda lihat di sini, proses tahapan pendesainan sebuah lambung kapal itu kita mulai ya. Kalau Anda lihat ada dua garis besar, ada dua input. Yang pertama dari wireframe of hull form, berarti kita buat dari awal, menentukan titik-titik koordinatnya, menentukan garisnya berdasarkan perhitungan ya. Bisa jadi perhitungan dengan metode NSP, bisa juga dengan metode kapal pembanding seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah metode parent ship atau kapal existing yang sudah ada dengan jenis yang sama, kemudian kita modifikasi ya berdasarkan requirement dari owner kapal, misalnya dalam hal dimensi, dalam hal powernya, dan dalam hal speednya ya, seperti itu. Jadi kita modifikasi dari desain yang sudah ada. Nah, setelah kita dapatkan wireframes-nya atau garis titik koordinatnya atau bahasa kita offset table ya, kemudian kita pendesainannya kita buat fairing-nya ya. Kita mendetailkan kembali untuk memperjelas bentuk kapalnya. Dan kemudian kita generate ya dengan menggunakan software berupa surface ya, sehingga menampilkan tampak seperti ini. Nah, untuk memverifikasi sebuah desain, maka kita perlu ada dua metode. Yang pertama menggunakan model test. Jadi dari desain yang sudah ada, kemudian kita buatkan modelnya, kemudian kita tes di
towing tank. Ya. Nah, dari towing tank itu kemudian kita bisa menentukan berapa besar hambatannya dan juga kita bisa menghitung berapa besar power yang diperlukan. Selain dengan model test, kita juga bisa menggunakan komputasi, yaitu dengan numerical analysis dengan pendekatan CFD, ya, computational fluid dynamic, dengan menggunakan software model yang sudah ada, kemudian kita simulasikan untuk bisa kita lihat berapa besar resistennya, hambatan kapalnya, dan kemudian juga kita bisa mengestimasikan berapa besar powernya. Nah, ini adalah proses iterasi. Ya. Setelah Anda melakukan verifikasi dari model test atau numerical analysis, kemudian Anda lihat ternyata setelah divalidasi nilai resisten atau nilai powernya masih jauh dari apa yang diharapkan secara perhitungan, sehingga mau tidak mau kita harus merubah, ya, fairingnya. Ya, nanti kalau di kita menggunakan aplikasi Maxuf itu nanti kita mengubahnya menggunakan control point seperti itu. Nah, ini adalah proses iterasinya. Setelah didapatkan hasil model test atau numerical analysisnya sesuai dengan yang diharapkan oleh owner, sehingga kita bisa mengenerate desainnya menjadi general arrangement dan structural design. Nah, dari sini akan kita bisa hitung kekuatan strukturnya, hitung kebutuhan material strukturnya, dan juga kita bisa menghitung stabilitasnya seperti itu. Nah, ini adalah proses iterasi. Ya. Nah, Anda lihat dari tahapan ini, half form design adalah tahapan di dalam kotak titik-titik, ya, titik-titik yang ini, garis titik-titik ini. Ini adalah tahapan half form design. Ini adalah contoh lines plan, ya, lines plan dari kapal VLCC, Very Large Cruise Carrier. Kalau Anda lihat ada 3 bagian dari desain kapal. Dari lines plan ini, yang pertama adalah body plan, yang kedua adalah shear plan, dan yang ketiga adalah half bridge plan. Body plan adalah tampak dari depan kapal, ya, tampak dari depan kapal. Dan dari body plan ini kita lihat ada garisnya agak berbeda nih antara sebelah kanan dan sebelah kiri, ya. Garis sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, dari sebelah kanan adalah tampak kapal dari bagian depan sampai bagian tengah kapal atau midship, ya. Dari depan kapal sampai ke bagian tengah kapal. Kemudian bagian sebelah kiri, ya, bagian sini sebelah kiri adalah bagian tampak kapal, ya, dari ini bagian belakangnya, paling belakang. Ini yang garis paling dekat dengan center line, ini garis center line, ya, adalah bagian paling belakang semakin ke luar, ya, itu adalah bagian tengah kapal, ya, midship section. Dari body plan ini kita bisa lihat ini namanya station, ya, garis station atau garis penampang setiap kapal sepanjang kapal tersebut. Kemudian dari sini kita bisa melihat ada waterline, garis waterline, garis yang membagi tinggi kapal, ya. Itu untuk body plan. Kemudian kita lihat di sini ada shear plan. Shear plan ini bisa kita katakan bahwa ini tampak kapal dari samping, ya, tampak kapal dari samping. Dan ini adalah potongan dari namanya buttock line. Buttock line bisa kita dapatkan dari ini, ya, dari body plan, ya, seperti itu. Ini tampak samping dari kapal, shear plan. Anda lihat ini ada garis tengah agak kecil, ya, semakin kecil bentuknya semakin besar sampai semakin besar lagi semakin ke tengah, ya. Jadi semakin besar dia bentuknya maka semakin ke tengah bagian kapalnya. Jadi semakin kecil adalah semakin pinggir, ya, semakin bagian pinggir atau bagian paling luar pinggir dari kapal.
Half-bridge plan adalah gambar tampak kapal dari atas, ya. Gambar tampak kapal dari atas. Nah, untuk Anda lihat dari sini, ini ada garis-garis juga sama. Dan biasanya garis yang paling dalam, paling kecil ini bentuknya, luas yang paling kecil adalah bagian paling bawah dari kapal, ya. Bagian dari bawah dari kapal. Oke, ini adalah lines plan yang akan kita buat pada mata kuliah perancangan kapal 1. Ada body plan, shear plan, dan half-bridge plan. Oke, baik, kita masuk ke topik berikutnya tentang generation of hull form. Bahwa kita ketahui bersama, tadi Anda sudah melihat gambar lines plan bahwa terdiri dari garis, baik garisnya ada garis lurus, ya, tegas, ada juga garis yang berbentuk kurva. Tapi kebanyakan di dalam desain lines plan tersebut adalah garisnya garis melengkung atau garis berbentuk kurva. Karena kita ketahui bersama bentuk kapal bukan bentuk kotak. Kalau gambar bentuk kotak, biasanya lines plan-nya akan berbentuk kotak juga. Karena kapal tersebut tidak berbentuk kotak, ada lengkukannya baik di bagian depan, bow, maupun di bagian belakang, stern, sehingga ketika diinterpretasikan dalam sebuah gambar 2 dimensi, dia akan berbentuk kurva. Nah, ada 2 kurva yang dibagi 2 kurva, nama kurva utama dan kurva bantu, ya, atau kurva secondary, ya. Primary curve dan secondary curve. Primary curve itu adalah garis paling luar, ya, dari sebuah kapal, ya. Ya, garis paling luar dari bentuk kapal, ya. Ada apa saja? Ada profile line, ada bottom tangle line, side tangle line, deck side line, and so on. Untuk secondary curve, ya, adalah garis yang ada di dalam lambung kapal, ya. Ya, garis yang ada di dalam bentuk kapal. Kalau tadi di primary curve adalah garis yang paling terluar, ya. Garis paling terluar dari bentuk kapal. Nah, secondary curve atau garis bantu, ya, tambahan adalah garis di dalam, ya, di dalam bentuk kapal. Berarti bisa kita juga mengatakan dia berada di dalam garis primary curve, ya, seperti itu. Nah, apa saja? Nah, primary curve, ya. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui sebuah koordinat, ya, koordinat sistem pada sebuah lambung kapal. Anda lihat di dalam gambar ini, ya, dia dengan mengambil metode tentang right hand coordinate, bahwa biasanya, nah, lihat nih, ada forebody. Forebody berarti bagian depan. Aft body, ya. Aft body adalah bagian belakang, ya. Forebody depan, aft body belakang. Dan dalam sistem koordinatnya, bagian belakang adalah bagian origin, titik nol, ya, titik nolnya. Anda lihat titik nolnya. Nah, dari gambar ini Anda bisa terlihat bahwa sumbu X adalah garis titiknya, ya, sepanjang dari kapal, ya, sepanjang kapal. Nah, sepanjang kapal adalah sumbu X. Sumbu Y adalah selebar kapal, ya, ke arah lebar kapal untuk sumbu Y. Sumbu Z adalah ke arah tinggi kapal, ya, ke arah tinggi kapal, seperti itu, ya. X adalah sepanjang ke arah memanjang kapal, sumbu Y adalah ke arah melebar kapal, ya, dan sumbu Z adalah ke arah tinggi kapal, seperti itu. Nah, ini untuk primary curve yang pertama, ya, tentang profile line. Nah, profile line tadi sudah kita bahas bahwa primary curve adalah garis paling terluar, ya, dari sebuah kapal. Nah, lihat dari sini, garis biru ini adalah garis
ya, paling terluar dari kapal, ya, untuk profile line. Ya, profile ini berarti tampak kapal dari samping, ya, tampak kapal dari samping. Berikutnya, ya di sini ada istilah namanya parallel middle body. Parallel middle body ini dimaksudkan bahwa lebar dari kapal tersebut adalah sama ukurannya, ya. Jadi parallel middle body adalah lebar dari kapal itu ukurannya sama sepanjang parallel middle body tersebut, ya. Nah, berikutnya adalah bottom tangen line, ya. Bottom tangen line ini berada di base plane dan biasanya di bagian paling dalam, ya, paling dalam dari lines plane yang kita punya, dan biasanya bentuknya kecil dibandingkan ukuran yang lain, ya, dibandingkan ukuran kapal yang lain, dan ini letaknya di bagian bawah. Jadi ini sebenarnya garis bottom tangen line merepresentasikan bagian paling bawah dari kapalnya. Berikutnya ada side tangen lines, ya, side tangen lines. Side tangen lines adalah garis, ya, di mana merupakan bagian terluar tapi bagian sisi, ya, bagian sisi kapal, ya. Bagian terluar dari sisi kapal. Kalau tadi yang profile line adalah bagian terluar kapal bagian bawah, ya, secara tampak samping. Nah, ini tampak samping juga tapi bagian terluar dari sisi kapal, ya. Bagian terluar dari sisi kapal. Sisi kapal itu maksudnya bagian ini, ya, lebarnya kapal, ya. Seperti itu. Dan biasanya side tangen line ini adalah garisnya bentuk atau ukuran luasannya lebih kecil, ya, lebih kecil dibandingkan garis-garis tampak samping tadi, ya, yang lainnya seperti itu. Berikutnya ini adalah deck side line, ya, deck side line. Namanya deck berarti dia garis berada di deck, ya, berarti garis paling atas, ya. Dan ini di lines plan dia berada di half break plan, ya, atau di tampak kapal dari atas, dan biasanya berada di bagian terluar, ya, garisnya paling terluar, atau biasanya garis yang paling besar luasannya itu adalah deck side line. Oke, itu tadi terkait dengan primary curve, ya. Kita lanjut lagi ke secondary curve. Nah, secondary curve ini walaupun meski namanya secondary curve, tapi dia bukan berarti garis yang hanya bantu, ya, atau hanya tidak utama dibandingkan yang garis pertama tadi. Tetap ini menjadi garis yang utama karena dia merepresentasikan dari desain kapal tersebut, ya. Dan tadi dijelaskan bahwa secondary curve adalah representasi dari bagian dalam dari bentuk kapal. Dia bisa berupa 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, 3 dimensi biasanya nanti di space line, ya. Ada namanya section lines, ya, section lines. Section lines ini kalau di koordinat tadi, ya, kalau di koordinat kita bicara tadi, dia penampang dari YZ, ya, sumbu X sama sumbu Z. Ya, jadi kalau kita punya kapal, nah kita bagi-bagi tuh selebar kapal dengan sepanjang dari kapal tersebut, ya. Nah, kita sebutnya sebagai station line, ya, atau section line. Dan ya tadi juga kita sebut sebagai station line. Dan biasanya ini jarak dari antar section lines atau station line adalah panjang kapal dibagi dengan 20. Nah, panjang kapal di sini
yang kita gunakan adalah LBP atau LPP juga ya, length between perpendicular ya. Jarak antara garis ini ya, perpotongan antara garis waterline dengan kapal ya, garis kapal. Nah, dan diberi penomoran ya, dari nomor 0 sampai nomor 20. Nomor 0 diletakkan di AP ya, aft position ya, AP di bagian tadi kalau kita lihat di bagian stern ya, bagian belakang. Kemudian untuk nomor 20 berada di FP, bagian depan ya, fore. Ya. Dan biasanya untuk station 10 itu adalah representasi dari midship, ya, midship section atau bagian paling tengah dari kapal. Nah, station ini jika kita susun bersama dalam satu ini ya, 2 dimensi akan menghasilkan namanya body plan ya, body plan. Body plan itu adalah tadi tampak depan ya, tampak depan dari kapal. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah gambar body plan. Di dalam body plan ini ada namanya station. Garis lengkungnya adalah station. Station ya, station. Nah, lihat ini ada garis merah station 1 ya. Garis merah station 1. Nah, di mana dia letak di bagian kapal dan di bagian belakang ya. Ini bagian belakang kapal. Ini bentuk kurvanya. Berikutnya ada station 19,75. Ini ya. Ini kurvanya. Warna biru garisnya. Di mana lokasinya berada di bagian depan ya. Kemudian ada ini warna hijau, station 10. Nah, biasanya station 10 adalah bagian paling lebar dari kapal ya. Dan kita juga bisa menyebutnya sebagai midship section ya, midship section ya. Station paling tengah dari kapal, warna hijau ini. Jadi dia biasanya langsung berbentuk kapal. Oke, ini untuk dan ini adalah body plan. Kebetulan ini body plan-nya dia digabung ya, antara ini tampak depan, tapi dari bagian depan ke tengah dan dari tengah ke belakang. Jadi dijadikan dalam satu. Berikutnya adalah buttock line. Nah, buttock line ini adalah representasi dari perpotongan ya, perpotongan dari kapal secara memanjang ya. Jadi kapal itu kalau kita potong secara memanjang ya, dapatlah bentuknya seperti ini ya, dan disebut dengan buttock line. Kalau tadi body plan ya, body plan adalah perpotongan kapal secara melebar ya, melebar ya. Kita potong kapal itu secara lebar, dapatlah bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita potong secara memanjang, mendapatkan bentuknya seperti ini ya. Agak sepanjang dari kapal seperti itu. Dan di line span kita sebut dengan shear plan, atau juga kita sebut juga di sini dengan buttock plan ya. Nah, inilah gambar bentuk dari buttock plan. Dan lihat ya, garisnya tadi inilah garis paling sisi ya, terluar. Inilah garis paling profile line tadi ya. Dan Anda lihat antara garisnya semakin dari kecil semakin besar luasannya. Itu sebagai representasi dari potongan kapal secara memanjang. Nah, berikutnya adalah waterline. Nah, waterline ini adalah garis tampak perpotongan dari kapal secara tampak atas ya. Jadi kalau misalnya kapal kemudian kita potong ya secara kalau memanjang bukan ya. Potong secara ini ya. XY ya, sumbu X dan Y, maka atau kita potong berdasarkan tingginya ya,
kita potong kapal tersebut, kita berdasarkan tingginya, akan kita dapatkanlah tampak kapal garisnya seperti ini ya. Nah, inilah garis tampak kapal ya dari atas, dan kita sebut dengan garis waterline. Kalau di lines plan nanti namanya half breadth plan ya, half breadth plan. Secondary curve berikutnya namanya space lines ya, dia adalah garis 3 dimensi yang sebenarnya berasal dari garis 2 dimensi ya di lines plan ya. Kita tarik garis ya di body plan ya, di mana dia berpotongan dengan section line dan akan membentuk sebuah garis 3 dimensi yang bisa kita nyatakan juga nanti ini adalah bagian dari fairing nanti ya, sehingga dia membentuk membentuk kapalnya secara utuh ya, seperti itu. Nah, ini contoh, ini adalah gambar dari secondary curve ya, ini garisnya. Nah, lihat dia tidak garis tegas lurus tapi melengkung, tapi di permukaan ya, di permukaan kapal atau di surface-nya bentuk kapal seperti itu. Nah, bagaimana mengenerate-nya? Generate-nya dari body plan. Anda lihat ini gambar A adalah gambar body plan. Nah, dari gambar A ini body plan, kita buat garis ya, buat garis lurus ya, garis merah ini. Nah, kemudian perpotongan ya. Perpotongan dari garis lurus terhadap garis station ya. Nah, bisa kita gambarkan ke gambar kapal sehingga terbentuklah garis space line-nya ya, garis space line-nya berdasarkan dari garis lurus yang sudah kita buatkan di body plan, di mana garis ini perpotongan terhadap garis station ya, garis station. Oke, itu adalah gambar ini ya, gambar space line. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita membuat garis waterline ya dari body plan ya. Bagaimana kita membuat garis waterline dari body plan. Kita ketahui bersama bahwa body plan adalah tampak gambar kapal dari depan ya. Mulai dari bagian depan sampai bagian belakang. Dan representasi dari garis body plan adalah garis station. Nah, untuk membuat gambar waterline, ya, gambar waterline atau garis waterline adalah kita membagi tinggi kapal, ya, kita membagi tinggi kapal tersebut, ya, menjadi tinggi kapal yang konstan. Bisa kita ambil misalnya 0,5 meter, ya, atau bisa juga kita ambil 1 meter. Ya. Dan biasanya memang bentuk ukuran tingginya ya, intervalnya atau jarak dari masing-masing ketinggian waterline adalah 1. Nah, kecuali nanti di antara bagian bawah ke bagian 1 meter ini kita perlu tambahkan 0,5. Ya. Nah, bagaimana cara kita membuatnya? Anda lihat, karena ini adalah garis ya ketinggian. Setelah garis ketinggian ini kemudian kita buatkan garisnya, ya, maka akan terjadi perpotongan, ya, akan terjadi perpotongan. Perpotongan antara apa? Perpotongan antara garis waterline, ya, garis waterline dengan garis station, ya, garis waterline dengan garis station. Nah, bagaimana kita membuatnya? Nah, Anda lihat, ya, untuk membuat garis waterline dari body plan, garis ya, perpotongan antara garis ini di body plan ini, waterline di body plan dengan station, perpotongan ini Anda ukur
ke center line. Ya. Garis station yang berpotongan dengan garis waterline di body plan, potongan tersebut Anda ukur ke center line. Dapat ukurannya, nah, kemudian Anda dapat ukuran panjangnya, Anda kumpulkan menjadi beberapa di dalam Excel bisa, atau Anda juga bisa langsung mengenerate-nya di AutoCAD ya. Nah, setelah Anda susun berdasarkan jarak stationnya, ya, ini kan ada jarak station nih, jarak station, maka Anda buatkan garis ya, garis, ini garis tersebut Anda terhubungkan ya, dengan garis lagi, sehingga membentuklah garis waterline, ya, garis waterline. Nah, itu berikutnya untuk yang garis waterline yang lain, ya. Yaitu di sini ada tingginya 0, ada tingginya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi satu persatu Anda bisa mengenerate dan menghasilkan garis waterline dari body plan. Oke, itu. Tadi cara kita membuat garis waterline dengan gambar body plan. Berikutnya adalah bagaimana kita mengenerate garis bottom line ya, dari garis bottom line dari body plan ya, garis bottom line dari body plan. Sama tadi kita punya body plan ya. Kita punya body plan, nah kemudian kita garis ya. Garis atau kita bagi lebar kapal ini ya berdasarkan ukurannya, misalnya di beberapa referensi Anda bagi 5 ya. Bisa juga Anda bagi 10. Jadi bergantung dari, karena semakin banyak garisnya maka akan semakin bisa kita lihat bentuk dari kapal tersebut ya. Nah, kita bagi nih garis secara melebar kapal ya. Bagi berdasarkan bisa bagi 5 atau bagi 10. Kemudian Anda lihat, kemudian Anda buatkan garis secara ke atas ya, secara ke atasnya ya. Buat garis secara ke atas. Nah, kemudian ternyata garis bottom line yang ada di body plan ini dia berpotongan dengan garis station. Ya. Garis apa tadi? Garis bottom line berpotongan dengan garis station. Ya, garis station. Nah, bagaimana cara kita membuatnya? Nah, tinggal kita lihat ya. Garis yang berpotongan ini ya, garis yang berpotongan ini, Anda lihat ya, garis potongan ini dari Anda ukur, dari mana kita ukur? Kita ukur dari, bisa dari bawah, bisa dari atas ya. Kalau ini dilihat ya, kita lihat sepertinya diukur dari mana ini ya? Sepertinya dari atas ini ya, dari atas ya. Nah, tinggal kita ukur jarak dari bawah mungkin, dari bawah. Kita ukur ini dari bawah ke perpotongan ya. Dari garis bawah paling bawah perpotongan itu berapa jaraknya? Ya, berapa jaraknya. Nah, jarak itu kemudian kita buatkan di garis tampak samping tadi ini ya, sirpen nih, berdasarkan station yang kena tadi. Jadi misalnya ini garis ini kena di station 19,75, 19 ya, dan station berapa ini? Nah, station 15. Nah, tinggal kita generate tadi ukur berapa jaraknya. Tadi station 19 ya, 0,7. Ini dari bawah ke ini berapa jaraknya? Ya, terus Anda buatkan garis yang dari bawah ke sini. Anda buat garis kemudian titik ya. Kemudian tadi 19 ya. Garis ini bottom line ini berpotongan dengan station 19. Anda ukur jaraknya, nanti Anda tulis di sini. Buat garis station 19 mana sini ya. Tinggal Anda garisnya, garis bantunya. Kemudian mana lagi? Berpotongan dengan
ini berarti nanti dia ya berarti tinggal station ini tinggal sama aja nih ya, sama dengan atau kalau dia 0 berarti 0 ya, berarti sama dengan profile line ya, garis paling terluar bagian tengah kapal tampak samping. Nah, kemudian tinggal kita hubungkan tadi, hubungkan garisnya, titik tadi hubungkan dengan garis lagi sehingga membentuklah garis buttock line. Oke, demikian topik materi kita tentang half form design ya. Dan juga tadi pengantarnya tentang rencana garis. Dan cukup penyampaian pada materi hari ini. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.